Ya, baik, terima kasih, Pak. Iya, terima Nah, kasih. sudah kuliah ini sudah direkam. Berarti kita bisa mulai sekarang, ya. Oke, siap. Nah, sudah. Saya sebagai coaching, ya. Ya, Oke. Assalamualaikum, kuliah. Waalaikumsalam Bu Mala. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau curhat nih, Bu. Oh ya, sebelumnya gimana Bu kabarnya Bu Mala? Apa baik-baik saja? Alhamdulillah, hari ini baik. Cuma ada sedikit permasalahan di kelas saya, Bu. Ya, mungkin ada yang bisa saya bantu? Nah, ini di kelas saya tuh ada satu anak kinestetik yang susah dikontrol saat pembelajaran. Ya, itu satu anak atau beberapa anak Bu Mala? Kalau anak dengan gaya belajar kinestetik itu sebenarnya ada beberapa sih, mungkin 5, Bu. Tapi yang 4 ini bisa saya kontrol lah, bisa saya kasih tugas, dia bisa diam. Tapi untuk satu anak ini yang susah sekali. Saya kasih tugas, saya tambah lagi tugasnya itu dia pasti menolak. Alasan capek. Oh, nggak sama-sama temennya, gitu. Itu di beberapa pelajaran ya Bu Mala, di mata Iya, pelajaran. di setiap Ya, pembelajaran tuh seperti itu sih dia itu. Susah kok mengontrolnya itu. Dan saya tuh harus gimana, saya sempat bingung. Saya sudah tanya ke teman sejawat. Katanya kalau anak kinestetik itu eh, disuruh melakukan pembelajaran yang anaknya itu bisa move. Saya sudah melakukan pembelajaran kayak di luar. Saya sudah pernah ngajak dia belajar di luar. Tapi nanti selesai pembelajaran ya gitu, dia malah lari-lari kemana gitu. oh gitu. Jadi Bu Mala sebetulnya sudah apa namanya tanya dengan teman sejawat ya di sekolah ya Bu Mala ya. Dan Sudah. sampai saat ini pun sudah diterapkan sama Bu Mala, tapi belum mendapatkan apa peningkatan ya Hasil yang terhadap maksimal, ya. ya. Oh gitu. Ini kalau saya memahami anak kinestetik itu kan kemampuan anak dalam kinestetik itu kan dia mengontrol gerak tubuh itu dan mengelola subjek itu dia eh, itu ya dengan gaya belajar itu menggunakan objek. Jadi dia itu suka gerak lah intinya, suka gerak dan menggunakan objek. Nah, kalau dilihat dari anak kinestetik seperti itu, saran saya gimana kalau anak itu kita perbanyak dengan aktivitas di outdoor, di luar. Ya, terus yang kedua yaitu kita asah keterampilan dengan kreativitasnya. Kreativitas anak, misal anak itu dia suka di bidang olahraga. Nah, berarti kita harus memperbanyak olahraga atau kalau selain olahraga yaitu bermain peran, yaitu active learning kalau ini. Ya, pembelajaran untuk kinestetik itu menurut saya itu yang paling relevan itu adalah active learning. Jadi dia itu suka learn by doing. Jadi dia itu suka ketika kita mengajar itu sambil melakukan sesuatu. Jadi bisa dengan olahraga, terus kemudian coba kalau kalau dengan olahraga dia belum belum apa namanya belum tampak kemajuan, berarti coba kita dengan bermain peran. Nah, selain bermain peran, misal bermain peran tambah rame. Nah, kita coba dengan tambahan bimbingan misalnya ketika jam istirahat nih. Jam istirahat itu kalau di sekolah saya itu kan ada 30 menit. Nah, kalau di Bumala berapa menit? Iya sama Bu, 30 menit. Saya sudah pernah itu, saya sudah pernah. eh saya tuh curhat dulu lah sama si dia. Ya, Sebelum ya, sebelum istirahat itu saya minta dia untuk curhat. Kenapa toko kamu itu seperti ini? Saya tuh kurang gimana? Atau kamu tuh maunya pembelajaran yang seperti apa? Yang gimana? Biar kamu tuh bisa diam, bisa fokus mengerjakan. Kamu ingin seperti apa? Dia tuh sudah susah, Bu. Sudah kayak nggak mau gitu loh. Dia tuh sudah pikirannya tuh ingin beli jajan kayak teman-temannya. Dia terus nggak peduli lah. Kemudian iya. untuk Enggak. role play, ya bagus juga sih Bu sarannya untuk role play.
Ya, next time saya sesuaikan dengan materi apa yang bisa saya kegiatan yang bisa saya lakukan dia untuk role play sehingga mungkin dia juga mencoba hal baru. Oh, role play dia belum pernah mencoba sehingga dia mungkin merasa tertarik dan tertantang. Semoga bisa dianya. Ya, semoga. Misal Bu malah role play itu tidak berhasil ya dengan cara kita tambah bimbingan tadi, misalkan 30 menit. Dia kan memang cowok cepet pengen jajan ya. Nah, Beli jajan 30 nggih. ya benar. Anak kan soalnya seusia anak itu mesti pengennya jajan. Kalau belum masuk pengennya masuk. Kalau sudah masuk pengennya keluar beli jajan itu sudah pasti. Nah, 30 menit itu misal kita bisa mengelola waktu yang 10 menit itu buat jajan. Oke, misalkan namanya si A. Oke, kamu jajan dulu ya sama bareng teman-temanmu atau 15 menit. Kalau sudah nanti ke sini ya ke tempatnya Bu Mala ya. Nah, nanti Bu Mala pengen mainan loh sama kamu. Tuh. Jadi kita bilangnya mainan aja, jangan dikasih tambahan. Nanti kalau dikasih tambahan, kenapa sih Bu Mala? Kok tambahan malah dia itu malah apa namanya malah menggerutu, Tambah nggak mood tambah nanti nggih. malah apa menggerutu. Aku tambahan teman-temanku aja nggak dapat tambahan, teman-temanku aja bebas, saya kok nggak bebas. Nah, seperti itu. Jadi nanti kita bilangnya, ayo nanti tak ajak bermain loh 15 apa kalau setelah jajan. Jadi nggak usah kita kasih waktu. Coba kamu jajan aja dulu sebentar. Nanti kalau sudah ke sini ya, Bu Malah kok pengen toh apa namanya bermain sama kamu. Soalnya nek tak lihat itu loh kamu kok pinter bermain toh. Nah, kamu kok pinter bermain. Nah, Bu Mala itu loh pengen ngajak kamu bermain. Terus bermain apa sih Bu Mala? Terus toh pokoknya nanti yang belum pernah kamu mainkan. Kamu belum pernah main apa nanti Bu Mala Mas pasti bisa ngajari kamu. Wah, enak itu Bu Mala sip. Bu Mala ini was the best ya itu mesti gitu. Oke, saya tak jajan dulu ya. Nggih, Malah Bu, dia itu siap. cepet buru-buru jajannya malah malah waduh aku ini nanti mesti sama Bu Mala selakan wah jajannya aku tak sebentar aja nanti aku diajak bermain sama Bu Mala. Malah dia itu bangga ngomong ke teman-temannya malah biasanya seperti itu. Kamu diajak nggak sama Bu Mala habis ini di apa bermain sama Bu Mala? Enggak, loh enak kan kamu diajak. Nah, yoyolah, aku kan spesial kan biasanya anak malah bangga seperti itu. Awakmu ya apa biasanya gitulah. Akhirnya dia itu malah semangat sekali. Mungkin jajannya belum sampai habis, minumnya belum sampai habis, wis cowok cepet selak pengen ketemu Bu Mala. Nah, setelah nanti kita apa namanya kasih kasih permainan apa, terus ke kamu kenapa toh kok senangannya gini dan kamu tuh kok kenapa apa toh masalahmu kok nggak bisa seperti ini, coba kita kasih restitusi segitiga. Nah, diajak Nggih, Bu, nanti bermain coba saya terapkan dulu di saat, ya, ngobrol bareng sama dia gitu ya. Saya tanya-tanya dulu nanti, dianya responnya seperti apa, nanti saya bisa kolaborasi sama teman-teman nanti. Itu kan ada pelajaran kayak mapel agama, kemudian bahasa Inggris, komputer. Nanti saya juga akan coba tanya ke teman-teman, solusinya gimana untuk menangani anak ini gitu loh. ya benar Bu Mala nanti misalkan anak itu nanti kalau misal yang terakhir dengan cara cara yang tadi 10 menit 20 menit itu menurut saya pasti anak itu malah sangat berkesan sekali dan setiap hari malah pengen Bu malah nanti anu lagi apa enggak bermain lagi apa enggak terus misalkan kita sudah kehabisan akal untuk mainan apa nih ginggo ya atau apalagi terus jadi kita juga mungkin akan lebih berpacu lagi untuk mencari apa namanya permainan yang bisa membuat anak kinestetik itu semakin apa namanya meningkat untuk pengetahuannya. Mungkin itu dan biasanya itu dia itu juga kalau anak kinestetik itu biasanya suka dengan apa namanya kerajinan. Nah, kerajinan misalkan kalau itu enggak apa namanya belum Oh, berhasil ide, Bu.
Iya, Tidak, saya pernah membuat atau mengajak anak-anak itu untuk membuat pemanfaatan kerajinan. limbah sampah botol itu. Saya Iya, ajak anak-anak itu untuk membuat apa namanya tempat pensil dari botol bekas itu ya. Saya minta anak-anak untuk membuat kayak lukisan, lukisan di botolnya itu. Dia loh malah nggak oh iya, jadi apa-apa, malah dalah. abstrak, abstrak. Oh, padahal biasanya anak kinestetik itu sukanya kerajinan dan juga apa melakukan eksperimen ya toh. Yaitu Kalau sukanya melakukan eksperimen mungkin dia eksperimen. suka. Kalau eksperimen mungkin dia suka. Pernah saya coba waktu pembelajaran sifat-sifat cahaya. Ini kan kelas 5 Bu. Dia sudah Ya, sudah agak dewasa daripada anak kelas rendah gitu. Pernah saya ajak untuk eksperimen sifat-sifat cahaya itu dia itu saya ajak keluar untuk pemantulan cahaya yang pemantulan cahaya itu yang bisa jadi pelangi. iya, kan Cahaya kita yang mesti dipantulkan tuh bisa jadi ya pelangi. Nah, ya. cari Itu dia cahaya di suka, luar. sukanya itu seperti itu. Dan dia juga bisa itu apa ya, menyampaikan ke teman-temannya. Tapi saat di lapangan, tapi kalau kembali ke kelas itu nanti kembali lagi seperti itu sih dia. Balik lagi. Heeh. Padahal Ya memang duduknya itu loh sudah di depan meja saya. Tapi ya tetap sampai capek saya bengok-bengok. Ayo iya, duduk ya wes. iya Bu Mala. Malah Memang kadang anak ada murid saya itu sampai komplain, kenapa tuh Bu malah yang selalu diperhatikan tuh si A terus, sedangkan yang lain tuh nggak diperhatikan, malah ada yang bilang saya itu pilih kasih. Sebenarnya saya tuh nggak pilih kasih, saya ingin memeratakan pembelajaran, maksudnya nggak hanya si dia saja yang nggak bisa, nah kinestetik tuh loh Bu, kan kasihan kalau ya dia tuh nggak kurang fokus sama pembelajaran, kemudian hasilnya tuh kurang maksimal lah nilainya. Nah saya tuh ingin dia juga benar. bisa kayak teman-teman yang visual, yang audiotor itu seperti itu. Jadi bukan saya yang pilih kasih sebenarnya, cuma anak-anak mengatakan tersebut ke saya, tapi sudah saya sampaikan sih ke anak-anak. Iya Bu Mala benar. Kalau kita memang sering mengajak anak itu atau kita apa namanya jadikan istilahnya kalau ratu, yang lainnya itu eh, mungkin hanya kita sebatas nganu ya karena anak-anak yang lain kan sudah bisa, yang enggak bisa ya hanya anak itu sendiri. Misalkan nanti juga waktu istirahat dipanggil sendiri juga itu nanti juga mungkin anak-anak juga akan bilang, waduh anak emasnya Bu Mala ini seperti itu. Dan kalau yang terakhir itu biasanya dia itu suka dengan pelajaran menulis, Bu. Nah, menulis itu gunanya dia itu untuk memahami apa yang info atau apa informasi yang mau disampaikan. Misalnya ketika pelajaran bahasa Indonesia ya, ketika nulis itu mungkin dia itu juga lebih gimana kalau kalau nulis pernah enggak dia dikasih ngarang atau apa itu dia bisa Pernah enggak Bu? mengarang, kalau Ya. mengarang pernah sih Bu saya kasih tahu, tapi ya simpel-simpel banget. Dia tidak bisa mengembangkan kerangka berpikirnya. Hmm, Dia itu hanya ya mungkin separagraf, separagraf itu hanya mungkin terdiri dari 4 kalimat atau 5 kalimat. Dia nggak bisa panjang-panjang. Imajinasinya itu kurang, masih kurang gitu loh Bu. berarti ya nganu ya kinestetik itu ternyata kalau menurut teori itu kita melakukan ini ternyata juga di Kadang di mana lapangan tidak seperti itu. di lapangan itu Nggih, tidak bisa sesuai dengan apa yang kita lihat di teori itu tersebut. Nah, nggih. mungkin ya mungkin itu Bu Mala nanti bisa dilakukan dengan cara satu dua tiga tadi dengan cara step by step. Misalkan cara satu tidak berhasil, kita melakukan dengan cara yang kedua. Cara yang kedua tidak berhasil, berarti kita coba dengan cara yang ketiga. Insya Allah dari tiga cara ini pasti ada salah satu cara yang nyantol. Nggih, Bu, nanti akan saya coba saya terapkan dulu yang kegiatan role play itu karena memang belum saya lakukan. Ya, Nanti saya coba dulu gimana hasilnya. Terus kemudian saya juga akan mengajak dia untuk eh, bermain sesi curhat nggih, ya. 15 menit setelah jamnya dia istirahat. Nanti saya akan coba saya tanya gimana dia. Dan yang ketiga nanti ya
bisa saya sharing dengan teman-teman dulu, enaknya nanti saya ambil sikap yang bagaimana untuk dia. Ya Bu Mala, itu mungkin yang bisa saya bantu atau yang bisa saya kemukakan. Mungkin ada itu aja ya Bu Mala ya. Baik, tidak Bu, sudah, terima kasih. Nanti next time akan saya terapkan coba di kelas dengan Oke, pendekatan semoga pendekatan yang sudah bermanfaat Ibu Bu sampaikan Mala. tadi. Oke, siap. Gimana Bu? Semoga bermanfaat dan semoga bisa mengatasi anak yang satu kinesthetik. Ya, baik. Terima kasih Bu Lia atas saran yang membangun tadi. Oke. Nah, pas 25, sekarang waktunya Iya. jenengan. Saya jadi coach, jenengan jadi coaching. Oke, siap. Assalamualaikum Bu Mala. Waalaikumsalam Bu Lia. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa baik-baik saja. Bu Mala, maaf, Bu Mala ada waktu apa enggak hari ini? Oh, oke Bu, ada. Monggo yang ingin mau ditanyakan atau kita bisa sharing di sini. Iya. Terima kasih Bu Mala. Saya sebelumnya itu kemarin itu saya sudah bertanya dengan teman sejawat ya Bu Mala tentang apa namanya hambatan atau masalah yang saya hadapi ini, tetapi karena di teman sejawat itu belum ada titik terang dan sudah saya lakukan tetapi belum berhasil. Nah, mungkin saya minta bantuan Bu Mala untuk mengatasi masalah yang saya hadapi ini Bu Mala. Mohon waktunya ya Bu Oke, Mala ya. bisa. Ya, kira-kira permasalahannya apa toh? Ini Bu Mala, saya sedikit bercerita ya di apa sekolah saya itu kebetulan pegang kelas 2. Nah, saya itu di kelas 1 itu 6 tahun sudah saya di kelas 1 6 tahun, terus kemudian mengajar di kelas 3 dan sekarang ini alhamdulillah saya dikasih amanah di kelas 2. Kelas 2 ini saya sudah Iya. mengajar. Nah, ini ada anak kelas 2 ini yang dari kelas 1 itu anaknya itu autis. Nah, kenapa kok di sekolah saya itu menerima anak autis? Memang kan kalau dari pemerintah kan autis pun itu bisa di sekolah normal gitu. Akhirnya juga Iya Bu, menerima. iya saya paham. Ya, padahal kita memang waktu menerima itu dia kan tetangga sekolah gitu, rumahnya di stasiun. Nah, sebetulnya itu memang sudah tahu, waduh, hanya kok seperti ini gitu. Tapi kita nggak berani menolak dan kita itu sudah menilai ini pada saat saya itu ada di kelas ataupun pada saat saya mengajar itu anaknya baik-baik saja dan kelihatan itu anak yang alim dan kelihatan anaknya itu pendiam sekali dan kalau saya suruh nulis juga bisa Dia mau nulis dan menulis. nggak mau nulis Tapi terus kalau mohon maaf Bu, sebentar saya tanya dulu. Ini dia tuh ya, bisa menulis tuh hafal A sampai Z atau hanya dia mencontoh dan meniru? Bisanya nah menulis ini dia mencontoh atau ya hafal? mencontoh dan meniru dia itu belum hafal huruf sama sekali. Terus kemudian dia itu apa namanya? Tapi dia itu kalau diajak ngomong itu sebetulnya juga bisa dan merespon apa pertanyaan si penanya tadi. Dia itu bisa respon misalnya si A ini ya, eh, apa namanya? Kamu sudah hafal Pancasila apa belum? Sudah hafal Bu. Coba kamu apa namanya? Kamu hafalkan 1 sampai 5. Dia juga bisa. Coba lagu Indonesia apa? Nah, juga bisa. Jadi itu untuk menghafal itu memang kuat. Tapi kalau menulisnya dia itu memang sih tulisannya besar dia. Tulisannya besar dan itu satu kalimat kalau kalau bisa kita satu kalimat misalnya saya pergi ke sekolah pukul 7 itu setengah buku itu buat nulis itu Tok.
Jadi saya pergi ke sekolah pukul 7, besar-besar, jadi setengah halaman buku itu untuk satu nomor. Kalau 2 nomor itu ya satu buku itu full. Jadi bukunya Nah, dalam bukti habis. berarti ini Bu Lia, kita ajari dia itu menulis dulu lah. Tapi sebenarnya kan Ya, kalau kelas 2 tapi berhubungan anak ABK. Seumpama ya, dia kita ajari kayak menyanyi A, B, C, D mungkin sambil menuliskan kira-kira bisa enggak ya? Biar anak itu mengenal huruf gitu loh. Itu nggak hanya benar. mencontoh saja. Iya, betul, Kita betul, ajari betul. dia sambil bernyanyi. Iya, iya, betul, betul. Itu Kemudian belum untuk saya lakukan. menulisnya ya belum jenengan lakukan. Nanti, nah ini Next pengembangan time baru ini nanti. jenengan Ya, coba, next time ya, jenengan coba ajari dia itu ya. menghafal ABCD sambil bernyanyi, sambil ditulis tapi nggih Bu. Jadi dia itu Wadah, biar sambil hafal. bernyanyi. Terus kita Ya, juga harus merubah caranya dia menulis yang awalnya besar-besar banget, mungkin 2 baris jadi ya, 1 kata itu ya. Nah, itu mulai ya, kita rubah. 1 baris itu ya untuk 1 kata. Jadi ya, biar agak kecil gitu loh, Bu. ya, ya. Itu malah itu apa namanya kendala saya yang pertama. Untuk kendala saya yang kedua yaitu gini Bu Mala, saya kan kita kan nggak sepenuhnya bisa full menunggu anak. Misal kita ada rapat di Korwil, atau ada rapat apa gitu, atau Oke. apa gitu, kita mesti apa namanya meninggalkan kelas gitu. Tinggalkan kelas. Ketika ya kita meninggalkan kelas kan otomatis ada guru piket yang menggantikan kita untuk mengajar kelas tersebut. Nah, pada waktu itu pasti anak si A ini, si ABK ini itu dia mesti tidak mau apa-apa dan tidak mau melakukan apa-apa, tidak mau apa-apa pokoknya menulis nggak mau, terus membaca nggak mau, terus kemudian malah malah apa ya teman-temannya itu direcokin gitu loh, teman-temannya itu direcokin semua sama si A ini. Nah, si A ini itu dia itu hanya percaya dan hanya itu sama saya saja. Ketika ketika saya bilang A, itu anaknya juga melakukan A. Ketika saya bilangnya B, dia juga melakukan B, tapi berbeda jauh dengan yang dilakukan ketika guru lain itu bicara. Misalkan, kamu nulis ya, dia malah nggak mau nulis. Kamu ngomong apa, ayo ini, dieja, malah diem aja. Nah, malah teman-temannya itu direcokin semua, ada yang pulpennya ketika nulis dia jalan terus langsung diambil, terus ketika waktu penilaian itu dia jongkrok no temannya, pokoknya selalu ada usil. Tetapi yang paling lucu ini, wali muridnya ini, dia itu menyalahkan temannya. Jadi dia tidak tahu sendiri keadaan putranya, Anaknya. Iya. nggak tahu sendiri. Jadi Nah, pikirannya dia itu anaknya itu alim, anaknya itu baik-baik saja, nggak pernah ngerecokin temannya, malah dia yang direcokin. Padahal sebaliknya. Nah, suatu saat anak itu ketika ketika ada seperti itu, anak-anak yang lain itu bilang langsung, bahkan tidak ada saya itu langsung bilang ke ibunya. Ada salah satu anak itu yang bilang ke ibunya bahwa Bu, ini tadi si A ngerisakin teman-temannya, pulpen saya diambil, penghapus saya tadi dipinjam terus gak dikembalikan, terus apa gitu, mesti ada. Nah, alhamdulillahnya ada anak yang aktif di kelas saya itu bilang langsung kepada si orang tua si anak ABK itu tadi. Jadi orang tua si anak ABK ini kan akhirnya menyadari bahwa oh ternyata saya itu seperti ini. Soalnya dia itu kalau chat di paguyuban itu mohon maaf Bu, ini kok anak saya kok diperlakukan seperti ini, seperti itu dan lain-lain. Padahal yang memperlakukan seperti itu anaknya sendiri. Nah, iya, iya, ketika saya paham.
ketika istirahat itu ya, ketika istirahat. Tapi kalau waktu pelajaran ada saya itu tidak pernah apa-apa, dia itu duduk anteng terus maju sendiri, Bu, aku minta nilai Bu, seperti itu. Jadi Bu, aku tak tambah gambar itu gitu. Jadi dia itu malah menawarkan diri sendiri. Nah, tapi ketika diajar orang lain, dia itu tidak mau melakukan apa-apa, nulis pun nggak mau, satu huruf pun nggak mau. Jadi guru lain itu mesti komplain ke saya, Bulia ini gimana ya si A ini? Kok setiap saya ajar kok tidak mau nulis? Mohon Bu, nanti apa namanya diberitahu Bu kalau bisa Bu. Nah, seperti itu. Padahal saya juga sering sudah memberitahu dan apa namanya katanya dia itu bilangnya, Bu, saya kalau diajar agama mau Ibu nulis loh. Bilangnya begitu. Padahal katanya gurunya agama itu nggak mau. Tidak Jadi mau intinya menulis. jadi intinya itu kalau sama guru lain dia nggak mau, tapi dia itu Sama maunya sama jenengan dia mau. Oke, baik. dia. Nah, Kan ini di tadi sini lucu. Nah, bahkan hari ini tadi ada kejadian lucu Bu Mala. Dia itu ya, saya tadi kan uh, ngambil take shoot ya. Saya ngambil video ini tadi oke. waktu di sekolah ya toh. Terus kemudian dia itu bilang gini, Bulia, aku minta di video. Nah, ketika itu saya ya video apa, kamu mau video apa? Dia itu cuma say hi, cuma bilang, halo, nama saya A, saya suka pelajarannya Bulia, lah kok malah bilang gitu. Saya itu gini loh, Ya, siapa baik. yang nyuruh kok bilang gitu? Nah itu Bu Mala, mungkin Bu Mala ada apa namanya yang bisa untuk di Nah, baik. Di permasalahan sini ada, seperti di itu. sini saya punya beberapa saran sih, Bu, dari cerita Siap, jenengan tadi. Yang pertama, si A ini maunya hanya sama jenengan aja. Ketika jenengan betul. pergi atau jenengan rapat saat digantikan guru piket, si A ini nggak mau menulis, nggak mau Iya, menghiraukan gurunya. Nah, ini karena kalau saya iya, dengarkan dari cerita Ibu Lia ini, si A ini sudah menganggap Ibu Lia ini sebagai ibunya yang ada di sekolah. Mungkin karena perhatiannya Bu Lia sama si dia ini, kemudian jenengan kasih dia reward, entah itu rewardnya hanya pujian saja, tetapi guru yang lain atau guru piket itu kan tidak pernah melakukan hal yang jenengan lakukan. Jadi dia tidak tahu bagaimana cara meluluhkan hatinya, bagaimana cara mengambil sikap empatinya dia, sehingga dia itu merasa tidak diperhatikan sama guru lain, hanya diperhatikan sama Bu Lia saja. Nah, jadi kalau menurut saya solusi yang pertama untuk menarik perhatiannya dia sama guru lain itu, guru yang lain itu juga harus bersikap sama kayak jenengan. Nah, guru yang lain itu juga harus memberikan kayak perhatian ke dia, kemudian sering ajak dia ngobrol, terus apapun yang dia lakukan, entah itu seperti bisa menulis, harus kasih reward. Meskipun rewardnya itu hanya, oh bagus sekali sih A, tulisanmu bagus, pinter, udah mau menulis. Nah itu nanti kan dia akan termotivasi untuk mau menulis lagi. Nah kemudian untuk dia yang suka mengganggu temannya, jenengan kan selalu bilang sama si A, gak boleh ganggu temen nih. Nah berarti kan jenengan menunjukkan perhatian ke dia. Nah, seharusnya guru-guru yang lain itu juga menunjukkan perhatiannya ke dia agar dia itu bisa merasa kayak nyaman sama sama guru yang lain, kemudian merasa terbuka juga, bisa bisa curhat kayak yang jenengan sampaikan tadi. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk masalah orang tua atau wali muridnya tadi yang mengatakan kalau anaknya itu terzolimi gitu ya, sama teman-temannya, padahal dia sendiri yang iya, menzolimi teman-temannya. Nah, tadi betul. jadi kan informator, ada anak yang berani menyampaikan ke orang tuanya jika anaknya itu memang yang istilahnya itu usil ke teman-temannya gitu. Nah, Iya, nah seharusnya next time jenengan itu memanggil atau mengajak orang tuanya itu untuk apapun, untuk bukan bukan melihat diskusi, pelajaran. iya untuk apa? Untuk ngobrol bareng lah, jenengan matur ke orang tuanya jika anaknya itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, kan sudah ada bukti tadi, kalau ada murid yang mengatakan langsung ke orang tuanya. Jadi orang tuanya itu biar tahu gitu loh.
yang nakal, yang jahil itu bukannya teman-temannya, tetapi anaknya sendiri. Nah, jadi agar orang tuanya itu nggak merasa kalau anaknya itu terzolimi, meskipun dia tuh kayak minder, anakku ABK terus dibully ya teman-temannya. Padahal kan tidak, padahal dia yang membuli teman-temannya kadang-kadang. Nah, itu perlu pendampingan khusus dari jenengan ke orang tuanya, biar orang tuanya itu juga paham. Kemudian yang ketiga, jenengan juga harus melakukan apa ya, ke anaknya itu loh Bu. Biar anaknya itu juga sama nggak pareng nakal sama temennya, agar ya tingkat keusilannya itu sedikit menurun meskipun ada jenengan atau tidak ada jenengan. Jadi guru piket yang menghandle kelas jenengan itu juga nggak kaget gitu loh. Dia juga bisa merubah sikapnya meskipun tidak ada jenengan saat di kelas. Nah, Siap. itu Bu saran dari saya. Ya, siap Bu Mala. Insya Allah nanti yang pertama untuk masalah yang menulis tadi saya sudah punya solusi ya, yang dari Bu Mala nanti insya Allah saya terapkan, Ya, yaitu menghafal sambil bernyanyi dan menulis. Nah, itu nanti untuk solusi menulis itu saya sudah dapat solusinya. Untuk yang kedua itu nanti saya bisa menanyakan atau berkoordinasi dengan teman sejawat bahwa mereka itu bisa bersikap seperti saya, memberi reward, memberi perhatian kepada si anak ABK ini tadi, terus dan juga biar nyaman memberikan empati kepada anak tersebut, dan juga yang terakhir nanti insya Allah dalam waktu dekat saya akan mencoba untuk berdiskusi dengan orang tua anak si ABK ini. Terima kasih Bu Mala. Solusinya semoga bermanfaat kuliah, semoga bisa dilaksanakan segera dan mendapat penanganan yang lebih baik untuk si A ini. Solusinya sangat baik sekali dan insya Allah semoga berhasil ini nanti. Ya, amin. Semangat, semangat. Semangat Bu. Terima kasih. Nah, sudah kuliah, sekarang kita kembali ke main room, gitu? Chat dulu nah, chat Pak itu. Oke, chat Pak Kuswo di main room. Kita kembali Iya, ke main room. bentar. Ini di Iya. mute dulu, di mute dulu.